Yo, halo! Kali ini ada handphone yang teknologinya inovatif, tapi sayangnya sekarang udah nggak dikembangin atau nggak ada penerusnya. Ya, ini dia Asus Padfone Mini. Nah, jadi ini tuh handphone yang bisa dirubah jadi sebuah tablet. Yang tadinya kayak handphone biasa, punya layar kecil, nanti bisa digabung biar layarnya lebih besar. Oh iya, ini saya beli lewat toko Pak Edi. Harganya itu 1,3 juta, dengan kondisi yang katanya masih baru. Emang lumayan mahal sih buat barang yang udah lumayan lama. Tapi ya udahlah, karena dari dulu saya udah penasaran dan dapat unitnya, jadi gas di unboxing. Di dalamnya, pertama ada tablet atau disebutnya station. Ditaruh dulu. Dan ada unit handphonenya juga nih. Sama, ditaruh dulu. Terus dapat kertas-kertas, yaitu petunjuk cepat untuk stationnya, panduan penggunaan untuk handphonenya, dan kartu garansinya. Lanjut, dapat kabel data yang masih micro USB. Ada baterai handphonenya yang kapasitasnya cuma 1200 mAh. Ini kerasa enteng sama tipis banget ya. Dan ada charger atau adaptornya yang punya output 5,2 volt 1,35 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja yang ada di dalam box dari Asus Padfone Mini. Lanjut, cek unitnya. Yang handphonenya dulu nih. Untuk wujudnya itu kayak gini, saya dapet yang warna putih, bersih gitu. Dan sebenarnya untuk Padfone Mini tuh banyak warna-warna cerah ya. Di bagian depannya ini ada layar 4 inch, terus di atasnya ada tulisan Asus, earpiece, kamera 2 megapiksel, dan lampu indikator. Kalau di bawahnya ada tombol kapasitif, yaitu back, home, dan recent app. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol power dan pengatur volume. Di sisi bawah ada port 24 pin konektor, ini buat ke stationnya, dan mikrofon. Terus di sisi kirinya ada lubang micro USB, dan sisi atas ada jack audio. Kalau di bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, secondary mikrofon, tulisan Asus, dan Padfone Mini Intel Inside. Waduh, ini nih yang suka demam. Nah, untuk stationnya itu kayak gini. Kalau dilihat dari depan, ini kayak tablet biasa ya. Tapi kalau dilihat dari samping, udah agak aneh nih, soalnya tebel. Apalagi kalau lihat belakangnya, ada coakan kayak gini. Untuk bagian depannya ini ada layar berukuran 7 inch, terus di atasnya ada earpiece, dan di bawahnya ada tulisan Asus. Di bagian sisi kanannya ada lubang micro USB, tombol power yang ada lampu indikatornya, dan tombol pengatur volume. Di sisi bawahnya ada mikrofon, sisi kirinya kosong, dan sisi atasnya kopong. Karena ini tuh tempat buat si handphonenya masuk ya ke bagian belakang ini. Nah, di sini ada tulisan Asus, terus ini ada konektornya buat nyambungin handphone sama stationnya ini. Ada tulisan Padfone Station dan lubang speakernya juga nih. Tabletnya ini warna putih ya, sama kayak handphonenya. Bahannya juga kurang lebih sama, pakai finishing doff. Dan kalau kita bandingin sama tablet-tablet beneran, ini tuh kayak lebih ringan. Karena ya, dalemannya pasti nggak kayak tablet pada umumnya. Oke, balik lagi ke handphonenya. Untuk desainnya ini kayak handphone Asus di zamannya ya. Ingat banget dulu temen punya yang Zenfone 4 atau 4S gitu. Dulu kayaknya bagus dan sekaligus agak aneh. Karena masih jarang yang pakai handphone merek Asus di lingkungan saya waktu itu. Handphone ini tuh kerasa compact banget, bahkan kerasa kecil ya kalau di zaman sekarang. Untuk bahannya ini pakai plastik doff gitu, teksturnya halus, dan warna putih gini bisa dipastikan gampang dekil. Oh iya, back covernya ini bisa dibuka. Di dalam sini ada slot untuk micro SIM 1, micro SIM 2, dan micro SD. Terus ada keterangan IMEI, serial number, dan bla bla bla. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Asus Padfone Mini yang versi handphonenya. Lanjut, cek ke settings, about. Nah, untuk model handphone ini Asus T00E atau PF400CG. Dia menggunakan OS Android versi 4.3 atau Jelly Bean. Terus untuk storage-nya ini total 8 GB, yang bisa dipakai 4 GB dan sisanya sekitar 3,9 GB. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 380 MB dan sisanya 585 MB. Belum setengahnya lah ya kepake. Tapi untuk aplikasi bawaannya ini memang banyak, mulai dari pihak ketiga, bawaan Asus, atau rombongannya Google.
Dan nggak enaknya ini secara bawaan nggak bisa langsung di uninstall ya. Oke, sebelum nyerempet kemana-mana, cek dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Asus PhonePad Mini. Jadi, menurut kalian gimana nih hasilnya? Kurang dici. Asus Padfone Mini merupakan perangkat hybrid yang ngegabungin handphone sama tablet dalam satu perangkat. Jadi kita bisa pakai layaknya handphone biasa, dan kalau buat kebutuhan media yang lebih besar, bisa dijadiin kayak tablet dengan ngegabungin handphonenya ke stationnya. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2014, dengan harga waktu itu sekitar 3 jutaan rupiah. Selain Padfone Mini, sebenarnya ada yang lain, yaitu Padfone S, di mana itu punya spek yang lebih tinggi dibandingkan yang ini. Tentunya dengan harga yang lebih mahal, dan sekarang udah susah ditemuinnya. Jadi yang Padfone Mini itu bisa dibilang versi terjangkaunya lah. Ya, perangkat ini memang diunggulkan sama fitur 2-in-1 dan dynamic display-nya. Jadi ketika handphonenya disatuin ke stationnya, itu tampilan yang ada di handphone otomatis bakal langsung berubah ke tampilan tablet. Nggak langsung juga sih, ada loading dikit lah. Nah, layar yang tadinya di handphone pakai resolusi 480x800 bakal berubah jadi 1280x800 menyesuaikan stationnya. Untuk layar di handphone dan stationnya ini udah cukup baik sih keduanya, pakai panel IPS. Cuma sama-sama masih lumayan reflektif gitulah. Nggak cuma itu, pas posisi digabung kayak gini, baterainya jadi lebih besar. Karena di handphonenya ada baterai 1200 mAh dan stationnya juga ada baterai 2100 mAh. Totalnya jadi sekitar 3300 mAh. Terus untuk keluaran suaranya jadi pakai speaker yang ada di stationnya ini, dimana kalau menurut saya jadi lebih oke lah. Terus kalau buat teleponan masih bisa, karena di stationnya ada earpiece sama mikrofonnya. Dan ngecas langsung pas keadaan gabung gini juga masih bisa ya di stationnya. Tapi sayangnya, kalau posisi gabung kayak gini, kamera depannya nggak bisa dipakai. Soalnya yang di handphone otomatis udah ketutup kan. Nah, di bagian depan stationnya ini nggak ada kamera. Jadi nggak bisa tuh. Kalau kamera belakang mah masih bisa nih, pakai punya handphonenya. Dan untuk masalah performa, sebenarnya masih nggak beda jauh lah. Karena ya mesin yang dipakai itu tetap mesin yang ada di handphonenya. Jadi beban tetap ke handphone ya. Oh iya, untuk spesifikasi handphonenya pakai Intel Atom Z2560, quad-core 1,6 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, GPU-nya PowerVR SGX 544MP, layarnya 4 inch, jaringannya masih 3G, baterainya 1200 mAh, dan menggunakan OS Android Jelly Bean. Beberapa tahun yang lalu mungkin Android Jelly Bean masih ada napas-napas terakhirnya, tapi kalau sekarang udah harus beristirahat dengan tenang. Soalnya satu persatu udah banyak aplikasi kekinian yang nggak support di versi ini. Contohnya kayak WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Itu udah banyak yang nggak bisa dijalanin di versi ini. Apalagi handphone ini juga punya spek yang udah mepet banget untuk sekarang. Ditambah pakai chipsetnya Intel, itu beberapa ada yang kurang kompatibel ya. Kalau nggak salah, dulu tuh emang ada beberapa aplikasi, khususnya game yang nggak support gitu. Terus kalau handphone yang pakai chipsetnya Intel, itu kesannya gampang panas, sampai-sampai disebut handphone setrika. Tapi emang iya sih, Asus kayaknya dulu demen ya pakai chipsetnya Intel. Nggak berharap banyak lah kalau mau buat main game juga. By the way, untuk handphone ini punya beberapa nomor model, dan ada perbedaan di spesifikasi atau kelengkapannya ya. Jadi bisa aja beda sama unit yang saya review ini. Kalau sekarang sih mungkin handphone ini lebih ke koleksi aja kali ya, karena aplikasi banyak yang udah nggak support. Atau buat nikmatin multimedia masih bisa lah,
Dan syukur-syukur masih bisa buat telepon atau SMS-an kalau sinyalnya muncul. Tapi parahnya, unit yang saya beli ini kok sinyalnya nggak muncul ya? Apa emailnya belum kedaftar? Padahal kan ini unit resmi loh. Waduh. Sebenarnya konsep kayak gini asik juga ya, bisa nikmatin dua perangkat dalam satu produk yang dibeli. Lebih fleksibel juga kalau misalnya ada data di handphone, terus mau ke media yang lebih besar, nggak perlu pindah-pindahin lagi. Tapi sayangnya, kalau sekarang kayaknya udah nggak dikembangin yang model kayak gini, dan mungkin lebih dikembangkannya ke perangkat lipat-melipat ya. Sebenarnya sih konsepnya masih sama, bisa jadi handphone dan bisa juga jadi kayak tablet dengan ukuran layar yang lebih besar. Tapi emang lebih canggih dan jadi lebih mahal juga teknologinya. Ya, semoga nanti kita bisa merasakan juga ya. Oke, jadi itulah handphone yang bisa berubah jadi tablet, yaitu Asus Zenfone Mini. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.